Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Kak Sri Winarni, andalan bidang kebudayaan dan pengembangan kearifan lokal, Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, senang sekali dapat mengantar acara yang hebat ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena acara ini dapat terselenggara kembali. Adik-adik, kakak-kakak, pramuka, penegak, dan pandega yang saya banggakan, dalam 3 video sebelumnya sudah disajikan sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta dan nilai gizi dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan dapat belajar tentang kreativitas dalam penyajian gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Untuk mencari tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana, Kak Litang, anggota DKD Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan wawancara dengan Profesor Dr. Randa Marwanti MPD, pakar tata boga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat mengikuti. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, dan salam pramuka. Halo kakak semuanya, kakak pramuka penegak dan pandega Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya ucapkan selamat datang dalam acara yang bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Kak Lintang Mawarsari, Dewan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dengan senang hati akan membawakan acara pada siang hari ini. Kakak pramuka penegak dan pandega yang berbahagia, seperti yang telah disebutkan oleh Kak Sri Winarni tentang topik gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta akan disajikan dalam 5 bagian. Dalam kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami pada bagian yang keempat, yaitu terkait dengan kreativitas penyajian gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Adik-adik dan kakak pramuka penegak dan pandega yang berbahagia, mari kita mendalami salah satu kekayaan budaya kuliner di daerah istimewa Yogyakarta agar kita semakin mencintainya. Untuk itu telah hadir bersama kita Profesor Dr. Marwanti. Beliau adalah pakar tata boga dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya akan langsung menyapa dan mewawancari beliau terkait dengan topik pada bagian keempat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, dan salam pramuka. Halo kakak semuanya, kakak pramuka penegak dan pandega Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara yang bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Mawarsari. Saya sebagai Dewan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan senang hati akan memandu acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kakak Pramuka Penegak dan Pandega yang berbahagia, seperti yang telah disebutkan oleh Kakak Niken Susilowati, topik gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta telah disajikan dalam 5 bagian. Dalam kesempatan kali ini, kita akan lebih mendalami bagian yang keempat, yaitu adalah tentang kreativitas penyajian gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Adik-adik dan kakak Pramuka Penegak dan Pandega yang berbahagia, mari kita mendalami salah satu kekayaan budaya kuliner sehingga kita akan semakin mencintainya. Untuk itu telah hadir bersama kita Profesor Dr. Marwanti, pakar tata boga dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya akan menyapa beliau sebelum kita akan mulai wawancara pada siang hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar sehat. Biasa sekali, Nje. Dan narasumber kita pada siang hari ini sangat luar biasa, Nje Kakak. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang penyajian gudeg, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang siapa narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Profesor Dr. Marwanti, MPD. Beliau adalah guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, dan lebih spesifiknya di Tata Boga, Ya, luar biasa. Sebelumnya beliau juga sudah melakukan penelitian dan PPM pada tahun 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 sampai 2022, dan penelitian beliau ini sudah tercatat sebanyak 10. Nah, luar biasa sekali. Lanjut, pada pengalaman melaksanakan pengabdian pada masyarakat ini juga sudah tercatat dari tahun 2018 sampai 2022 sudah ada 10 pengabdian yang beliau laksanakan. Selanjutnya, untuk publikasi ilmiah ini beliau juga sangat luar biasa sekali, Kakak. Pada tahun 2018 beliau telah menerbitkan jurnal Proceeding International Conference and Technology and Vocational Teachers. Nah, ini sangat luar biasa sekali sehingga narasumber kita pada siang hari ini juga merupakan salah satu guru teladan karena prestasinya sangat luar biasa dan kecintaannya pada kuliner Yogyakarta. Publikasi ilmiah beliau ini sudah tercatat sebanyak 9 publikasi dari tahun 2018 sampai 2023. Luar biasa, pada 5 tahun terakhir ini memang luar biasa, dan narasumber kita ini memang sangat ahlinya gitu ya dalam hal makanan kuliner, terutama di kuliner Yogyakarta. Baik Kak, sebelumnya kami juga akan memberikan sedikit pertanyaan atau mungkin yang ini akan nantinya sebagai pengetahuan kami sebagai pramuka penegak dan pandega di Yogyakarta terkait dengan penyajian gudeg ini seperti apa. Sebagai informasi awal, apakah penyajian makanan pada umumnya terutama pada gudeg ini khususnya memiliki fungsi dan tujuan, begitu kan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Penyajian makanan itu penting dilakukan karena orang makan itu tidak hanya untuk memenuhi perut saja, tetapi pertama itu mata itu melihat. Ya. Kalau penyajiannya bagus, mungkin dalam keadaan kenyang pun bisa menimbulkan selera untuk makan. Berarti tetap mengunggulkan nilai estetikanya. Estetika, ya. Terkait dengan nilai estetika itu, apakah ada syarat-syarat khusus yang bisa menjadikan sebuah makanan itu wah ini enak dipandang, ataupun nanti dari ditonjolkan dari segi warnanya ataupun dari keberagaman dari keestetikan tersebut? Ya, ada beberapa faktor. Jadi dari makanan pokok yang dihias itu apa, itu diperhatikan. Kemudian untuk pelengkapnya makanan itu apa, kemudian hiasannya itu yang cocok apa, jadi yang sesuai. Misalnya nasi tumpeng itu hiasannya apa, pelengkapnya apa. Nah, pelengkap itu bisa digunakan juga sebagai hiasan. Nasi gudeg juga demikian. Pelengkap nasi gudeg itu apa, kemudian hiasannya itu menggunakan bahan makanan yang bisa dimakan dan tidak
berbahaya bagi kesehatan. Tidak boleh menggunakan lidi, tidak boleh menggunakan stapler, ya, jadi aman untuk dimakan. Kalau biasanya penyajian gudeg itu kan biasa pakai daun pisang, Nah itu kan kalau nggak dipakaikan lidi atau staples itu kan sulit. Nah itu gimana Kak agar bisa disiasati? Ya, kalau pincuk gitu aja ya pakai lidi, tetapi kan tidak langsung kena itu, jadi tidak langsung kena, jadi kuat. Jadi tidak termakan begitu. Lalu juga jangan lupa alat-alat dan juga bahan untuk menghias itu harus dalam keadaan bersih. Ya. Kalau untuk hiasan tambahannya itu Kak, kira-kira yang bisa dimakan itu hiasannya berupa tambahan apa aja? Ya biasanya yang ada unsur warna ya, misalnya tomat itu kan merah, ada yang agak kuning, cabai, kemudian juga bahan makanan yang lain misalnya timun, daun selada, daun kemangi itu bisa digunakan. Kalau tomat itu kan bentuknya bulat dan itu ada yang tidak beratur begitu, Nje. Nah, untuk para pemula yang bukan dari tata boga itu kan mesti harus membuat bagaimana tomat ini agar terlihat lebih menarik. Itu mungkin ada trik atau semacam tekniknya begitu kan? Iya. Ya memang itu memang perlu belajar ya. Dari tomat itu bisa dibuat bermacam-macam. Misalnya jadi bentuk bunga, jadi bentuk burung, jadi bentuk kupu-kupu dan sebagainya. Dari bahan yang sederhana ternyata bisa dibuat beraneka macam bentuk. Informasi yang sangat menarik Kakak. Lanjut, yang akan saya kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu adalah apakah cara penyajian terkait jenis gudeg ini Ibu, dan selama ini terdengar istilah gudeg kering dan ada istilah gudeg basah dan ada gudeg manggar. Nah, ini ada 3 jenis. Mohon dijelaskan apakah ada persamaan dan perbedaan tentang cara penyajian dari masing-masing jenis tersebut. Gudeg kering dan gudeg basah itu prinsipnya, kalau basah itu kan menggunakan kuah ya. Kalau kering itu dimasak sampai kering, jadi kuahnya tidak banyak. Nah, untuk penyajiannya lebih enak yang kering karena tidak meresap kuahnya tidak meresap ke nasi, jadi tetap nasinya tetap cantik begitu. Ya, untuk yang pakai kuah atau areh yang agak berair itu memang ya agak menutup nasi ya, tapi ya lezat juga itu. Ya. Kalau untuk penyajian gudeg basah itu kan pasti ada kuahnya begitu. Nah, itu untuk mensiasati agar tampilan nasi itu tetap cantik itu gimana itu? Nah, untuk yang basah itu bisa diatasi dengan bantuan wadah ya, misalnya dari yang tradisional dibuat takir ya, dibuat sudi, dibuat pincuk. Ternyata kita punya daun-daun yang sederhana itu bisa dimanfaatkan. Ya. Dan Kakak di samping Profesor sudah ada beberapa gambar tentang penyajian gudeg. Mungkin bisa dijelaskan Ibu dari gambar yang paling kiri itu contoh penyajian gudeg yang seperti apa? Oh ya, ini yang paling kiri ini sebetulnya ini porsi-porsi ya, satu porsi. Nah, ini ya sederhana juga, ini termasuk gudegnya itu nyemek ya, ada arehnya yang agak warna putih. Ya, lomboknya sudah masuk di sini. Kemudian yang ini juga hampir sama, hanya alasnya ini menggunakan piring yang dari anyaman, lidi. Kalau ini dari cobek atau gerabah. Nah, ini menggunakan kertas roti, kemudian atasnya menggunakan daun. Sebetulnya bisa lebih baik juga kalau dirapikan ya, mungkin kertasnya itu dibentuk mungkin atau apa. Nah, ini daunnya juga demikian. Nah, untuk yang sana ini sendiri-sendiri, ada yang sendiri ya, ada yang sendiri tapi ada yang porsi. Ya. Kemudian wadahnya hampir sama pakai cobek. Untuk yang sana itu menggunakan tambir ya, anyaman bambu yang kecil. Itu juga dibuat per porsi. Sebetulnya juga bisa dikemas menggunakan besek ya. Besek ini untuk dibawa ke tempat yang lebih jauh, bisa juga kendil ya. Kendil ya, itu. Nah, sekarang sudah ada perkembangan dengan di kaleng ya. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman begitu, Bu. Baik. Kalau untuk acara yang formal itu cenderung lebih ke penyajian gudeg basah atau gudeg kering, Bu, jika kita akan menyajikan gudeg sebagai menu utama? Sebetulnya kalau akan segera dimakan juga bisa basah
Ya, tapi kalau waktunya agak lama, longgar waktu untuk makannya itu panjang, itu akan lebih aman yang kering. Gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor Marwanti tadi, Kakak, ternyata ada berbagai cara menarik untuk menyajikan gudeg. Lalu, apakah ada perbedaan antar waktu dalam hal cara penyajian sesuai dengan perkembangan zaman? Dan apakah ada unsur yang tetap dari cara-cara yang telah dikembangkan? Ya, ada perbedaan ya, karena ini juga kuliner ini juga ada seninya, bagaimana supaya anak-anak muda atau perkembangan zaman itu mengikuti begitu. Waktu dulu itu hanya pakai cobek sama pincuk saja. Bahkan ada yang makan itu pakai suru ya. Jadi daun pisang itu ditekuk kemudian untuk makan. Dibuat sendok gitu. Dibuat sendok ya. Misalnya adik-adik pramuka mau mengeluarkan seperti itu lagi juga unik gitu ya. Nah, untuk yang prinsip harus ada, yang jelas ya lauk pauk gudeg itu ya itu begitu, ada opor, ada telur, opor ayam, ada telur, ada nangka. Tadi disinggung gudeg manggar, itu dari manggar. Jadi untuk pengganti nangka mudanya. Ya. Untuk gudeg manggar itu kan nanti sebagai pengganti nangka muda. Nah, otomatis nanti apakah akan ada perbedaan cita rasa dari gudeg yang di luar nangka muda seperti itu? Ya ada Mbak. Ada perbedaan karena ya rasa dari manggar itu berbeda dengan nangka ya. Dan juga teknik memasaknya itu butuh waktu yang agak lama. Berarti beda aja dari gudeg biasanya dan gudeg manggar. Lalu untuk gudeg manggar itu sendiri, apakah bumbunya itu juga sama? Karena tadi kan waktu masaknya kan relatif lebih lama sih. Nah, itu apakah ada perbedaan dari kita cara mengolahnya ataupun kita mengatur suhu kompor ataupun suhu tungkunya itu seperti apa? Ada perbedaan karena teksturnya manggar itu kan lebih keras dari nangka muda. Jadi waktu memasak itu butuh waktu yang agak lama. Lalu sebelumnya itu direbus dulu, kemudian ditiriskan, baru diberi bumbu. Baik. Luar biasa sekali ya Kak informasi dari Profesor Dr. Marwanti. Dan ternyata ada hal yang sangat menarik tentang penyajian gudeg bersama dengan variasinya. Dan tentunya cara penyajian juga mempengaruhi selera makan. Dari berbagai cara penyajian tersebut, apakah memang ada unsur penyajian yang khas gudeg sehingga apapun gaya penyajian unsur ini harus tetap ada. Jadi walaupun ada tambahan krecek, ada tambahan opor dan lain sebagainya, cara penyajian tersebut itu akan mempengaruhi cita rasa asli dari gudeg tersebut atau tidak? Kalau rasa sih tidak Mbak, hanya bentuk-bentuknya saja, menatanya saja. Misalnya nasi yang biasanya hanya dibegitukan saja, dibentuk kerucut ya, itu kan sudah berbeda kalau dilihat, tapi rasanya sama. Kalau masak gudeg itu biasanya kalau di desa-desa itu ada yang ditambahkan ayam, Ci. Nah, itu gimana itu? Maksudnya? Apakah itu menghilangkan cita rasa keaslian dari gudeg? Karena memang bumbu dari opor ayam dan gudeg ini kan berbeda jauh, Ci. Dan kalau opor ayam itu kan pakai santan. Gudeg juga pakai santan. Tapi kan nanti kan ada yang kuahnya tuh agak-agak warna kuning. Oh iya. Itu kira-kira tetap mempertahankan eksistensi dari keaslian gudeg yang biasa kita lihat kuahnya itu bukan berwarna kuning tapi agak kecoklatan, apa seperti apa? Sebenarnya memang itu setelannya antara ayam dengan nangka itu. Ya, jadi ada telur, ada ayam, ada tahu tempe, kemudian ada sambal krecek untuk pedesnya gitu ya. Baik Prof, tentang masih dalam konteks penyajian sih, apakah gudeg ini memiliki aturan khusus untuk penyajiannya secara baik itu acara formal maupun acara non formal? Kalau yang sudah Prof jelaskan tadi, ada yang menggunakan cobek, ada yang menggunakan anyaman bambu. Nah, itu kira-kira untuk yang lebih pantas disajikan dalam acara formal itu yang seperti apa, dan yang disajikan dalam acara yang non formal itu seperti apa? Mungkin yang dimaksud formal itu resmi begitu ya Mbak ya. Ya. Penataan resmi itu bisa satu porsi per porsi, bisa juga
sebagai buffet atau prasmanan ya. Jadi penataannya kalau dalam porsi itu sudah satu-satu set itu. Tapi kalau buffet itu ditata, kemudian nanti tamunya akan mengambil sendiri sesuai dengan selera. Mungkin ada yang tidak mengambil telur, hanya ayam saja dengan sambal goreng dan sebagainya, itu ditata sendiri. Biasanya untuk lomba, untuk acara formal itu ditata di bentuk buffet. Seperti kalau makan pagi di hotel itu juga bentuk buffet. Tapi tetap menggunakan bahan-bahan tradisional sih, seperti daun pisang, sebaiknya itu. Ya, tapi juga ada yang sudah sekarang menggunakan dinner plate. Kira-kira selain daun pisang ada nggak sih Prof yang bisa digunakan untuk alas gudeg? Ada juga yang menggunakan kertas lilin itu, kertas lilin itu sudah dipotong-potong. Tapi sebetulnya dengan daun itu memberi aroma sendiri ya, apalagi kalau nasinya itu masih panas, kemudian gudegnya masih panas, jadi ada aroma khusus dari daun itu. Ya. Berarti itu yang menjadi cita rasa gudeg ini semakin wah gitu ya, dengan penyajian secara tradisional. Makin menarik ya kakak berbicara tentang gudeg, terutama dalam hal penyajiannya. Sekarang penggemar gudeg ada juga di mancanegara, mengingat Yogyakarta ini kan banyak sekali Prof wisatawan dari berbagai negara, mesti yang dicari itu yang pertama adalah gudeg gitu, karena kita terkenal sebagai kota gudeg. Sehingga hal tersebut mendorong kreativitas dalam kemasan seperti gudeg kalengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Apakah hal ini akan mempengaruhi penyajian, karena memang cita rasanya itu apakah tetap sama dengan gudeg yang tidak disajikan dengan kaleng, dan atau perlu semacam sedikit bahan yang bisa membuat gudeg itu semakin awet ketika dikemas dalam kalengan sehingga bisa digunakan atau dibawa oleh-oleh dalam perjalanan seperti itu. Itu sebenarnya perkembangan teknologi ya, penyajian gudeg. Sekarang sudah ada pengalengan. Nah, proses pengalengan itu ada proses sterilisasi. Jadi ya memang harusnya steril gitu. Jadi dari segi keamanan itu sudah sehat begitu. Hanya kalau memang ya enaknya itu ya yang segar gitu. Tetapi ada faktor positifnya dengan dikaleng itu kan bisa dibawa kemana-mana, praktis, kemudian juga awet. Bahkan yang dikaleng itu bisa tahan sampai 1 tahun. Ya. Kalau untuk keawetan dan misalkan dari sudah dikaleng, nah kalau perjalanan ke mancanegara itu kan membutuhkan ya sekitar waktu 2 hari, Yeah. Nah kira-kira apakah dalam waktu 2 hari dengan gudeg dikemas di kalengan itu akan mempengaruhi cita rasa gudeg? Tidak Mbak. Ya kalau sudah dikaleng itu bisa tahan lama kok itu. Ya kecuali dengan besek atau dengan kendil itu agak. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Kak. Tadi sudah kita saksikan bersama terkait dengan penyajian gudeg, mulai dari gudeg kering, gudeg basah, dan gudeg manggar. Dan juga kira-kira apa aja yang bisa kita tambahkan sebagai tambahan agar menambah keestetikan dari penyajian gudeg itu sendiri. Namun saat ini juga Profesor ini sudah membawa contoh penyajian gudeg. Kalau tadi cuma dijelaskan dengan gambar, kali ini kita akan menyaksikan penyajian gudeg yang sudah dalam bentuk asli ya Prof ya. Karena Profesor tadi kesini membawa makanan gudeg seperti itu dan siap disajikan dan ditampilkan pada acara siang hari ini. Baik kakak sekalian, sudah terlihat jadi di depan kita ini sudah ada sajian yang sangat cantik dari makanan gudeg. Kalau tadi Profesor hanya menjelaskan gambar di belakangnya itu, tetapi sekarang di sini kita bisa melihat wujud asli dari gambar yang ada di belakang. Sangat luar biasa sekali. Saya melihat menjadi tertarik ini, Prof. Gimana, Cek? Saya rasanya pengen makan gitu. Nah, setelah ini bisa dimakan. Oh ya, siap. Mungkin bisa dijelaskan Prof satu persatu mulai dari yang penyajian dengan menggunakan apa ini Prof kira-kira? Ini kayu. Oh, kayu. Ini kayu, cobek dari kayu. Oke. Ya. Ini dari wadahnya dulu ya Mbak ya. Ini dari kayu, kemudian ini dari cobek tanah liat, ini dari anyaman bambu, kemudian ini dari piring ya.
Kemudian yang ini nih sebetulnya aslinya pincuk. Zaman dulu itu pakai pincuk. J. Tapi sekarang sudah ada bantuan bisa dari anyaman ini kan jadi kuat gitu. Oke. Kalau dulu aslinya hanya pincuk saja dipegang kemudian kita makan. Oke. Ternyata ya dengan seni bisa lebih menarik. J. Sebetulnya kalau macamnya sajian itu terserah masyarakat, terserah kita. Monggo silahkan berkreasi. Hanya ada ketentuan-ketentuan, ada lauknya, kemudian itu tadi penataannya, lalu hiasannya yang bisa dimakan. Nah, pada kali ini kami mengeluarkan daun singkong supaya ada unsur gizinya hijau-hijaunya. Jadi ini bisa dimakan. Daun singkongnya itu dimasak seperti apa? Hanya direbus saja. Oh, direbus. Iya, tapi bisa juga dimasukkan dalam gudeg jadi areh. Hanya karena ini untuk hiasan tadi hanya direbus saja, kemudian kita roll, dan dipotong. Oh, gitu, luar biasa. Ini ada penyajian dari zaman tradisional bisa dibilang, dan itu ada penyajian yang sudah mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan piring saji. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kalau isinya tuh relatif sama berapa antara penyajian dengan cobek dan piring tersebut? Isinya sama, hanya bentuk-bentuknya saja. Dari segi nasi ya, nasi itu bisa dicetak. Kalau ini menggunakan cetakan yang plastik itu. Oh ya, yang ini dari cetakan plastik ya, ditekan. Kalau mau bentuknya bagus itu nasinya masih hangat. Ya, masih hangat. Pulen jadi gitu ya, pulen. Masih hangat. Nah, ini cuma menggunakan yang ini cuma seperti tumpeng tapi kecil, jadi daun saja dipincuk dan ditekan-tekan, diletakkan di sini. Ada juga loyangnya sebetulnya, tapi ini tadi hanya pakai daun saja sudah bisa. Kalau ini hanya pakai digini-gini saja sudah cukup. Nah, yang ini bentuk golong, jadi dibuat bunder-bunder. Yang ini nasinya, ini juga hampir sama yang ini. Kemudian untuk lauknya, ini ada telur yang divariasi, bisa juga dipotong bentuk ini variasi telurnya, telur opornya tidak dipotong begitu saja, tapi dibentuk bunga ya, bentuk bintang. Ya. Kemudian tempe ada juga, tempe tahu dibentuk, dipotong segitiga ya, tidak begitu saja. Kalau ini agak dijajar-jajar. Menyesuaikan tempatnya Menyesuaikan tempatnya, betul. Nah, ini kan ada tampilan cantik tuh, ada cabenya. Nah, itu cabenya kira-kira direbus dulu atau gimana? Ya, cabenya itu masuk dalam sambal goreng. Jadi satu dalam sambal goreng. Sebetulnya bisa juga banyak dibentuk bunga karena hiasan ini kan sering-sering lebih banyak dari yang seharusnya, hanya sekedar hiasan. Jadi misalnya 3 atau 5 gitu ditata seperti bunga itu juga bisa. Nah, ini kan ada krecek ya. Untuk penyajian yang wadahnya bulat, yang agak kecil ataupun yang wadahnya agak segitiga seperti pincuk itu, apakah porsi dari penyajian tiap-tiap hiasan itu ada ketentuannya? Misalnya kalau tempenya 1 aja, apa tahunya cukup 2 gitu? Kalau menghias ini tidak terlalu ada ketentuan, tetapi ya memang baiknya ya cocoknya gitu, nasi sekian, lauknya sekian ya gitu. Nah, untuk bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam sebetulnya. Timun itu bisa dibuat macam-macam bentuknya. Kalau ini kan hanya dipotong-potong ya ini. Kemudian ini juga hanya dibentuk bintang. Sebetulnya macamnya bisa banyak. Termasuk tomat ya. Tomat ini juga ini hanya sederhana. Ada yang dibuat mawar ini cuma gampang membuatnya. Nanti adik-adik pramuka bisa mencoba-coba ya, pokoknya banyak mencoba. Nanti kita akan segera mempraktekkan, Bro. Iya. Dan untuk penyajian gudeg ini berarti ini ke gudeg kering, Ini kering. Ya. Kalau basah itu bisa dibantu dengan sudi atau takir. Nah, ini biasanya di hotel itu kalau tamu-tamu asing lebih senang yang penyajiannya itu tradisional. Ya. Dengan sudi takir itu diletakkan. Ini tadi karena kering ya, jadi kami tidak menggunakan sudi takir itu. Baik Kakak, luar biasa sekali. Tadi dari Profesor sudah menjelaskan tentang komposisinya seperti apa dan hiasannya dibuat seperti apa. Ini sangat menunjukkan bahwasanya kuliner Yogyakarta ini bisa mengikuti perkembangan zaman, dan juga penyajian dan tampilannya ini sangat menarik sehingga nilai estetiknya itu bisa dicapai.
Dan juga dari segi warnanya ini kombinasi sekali, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning lah. Ini menambah selera untuk makan, Jim. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Profesor Marwanti di awal, kalau penyajian gudeg ini perlu ada estetikanya biar orang mau makan itu ada seleranya. Nah, ini saya sudah berselera ini, Bro. Berarti berhasil ini penyajiannya. Baik kakak sekalian, telah kita lalui bersama terkait dengan kreativitas dan penyajian dari makanan kuliner khas Yogyakarta, gudeg ini sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Marwanti. Semua informasinya sangat menarik dan juga sangat menambah pengetahuan kita tentang keunikan gudeg ini sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Saya yakin dari berbagai cara penyajian yang menarik ini akan dapat menumbuhkan minat para pramuka untuk mendalami lebih lanjut tentang makanan khas Yogyakarta, terutama adalah gudeg. Dengan tekad untuk melestarikan dan mengembangkan cara penyajian gudeg ini, membuktikan eksistensinya yang kuat walaupun kita sekarang berada di era generasi Z ataupun bisa dikenal dengan era milenial, sehingga eksistensi gudeg ini akan tetap ada walaupun banyak sekali makanan dari barat ya, seperti kebab dan sebagainya itu adalah makanan yang sekarang digemari, walaupun memang gudeg ini masih dinilai sebagai makanan tradisional, tapi jika disajikan dengan sangat cantik seperti ini akan menambah nilai estetikanya dan juga menambah nilai gudeg ini di zaman sekarang, sehingga eksistensinya tidak akan pernah terkikis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Profesor atas informasi yang sangat menarik dan juga berbagai pengetahuannya yang sudah diberikan oleh Profesor kepada kami terkait dengan penyajian gudeg ini agar tetap menarik dan tetap eksis gitu ya di era milenial. Kakak pramuka dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, kita telah mendapatkan informasi yang sangat menarik terkait dengan kreativitas penyajian gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Mari kita sebagai generasi penerus terus berinovasi secara kreatif dalam menyajikan gudeg, sehingga tetap bahkan akan lebih banyak kaula muda yang tertarik dengan makanan tradisional ini. Jadi kita sebagai generasi penerus jangan sampai nggak suka sama makanan yang ada di Yogyakarta, terutama gudeg gitu ya. Dari uraian kreativitas penyajian gudeg, nah tadi kita dapat memahami beberapa hal. Yang pertama, penyajian gudeg ini harus memperhatikan nilai estetika. Untuk apa? Untuk menarik konsumen agar lebih selera untuk menikmati hidangan tersebut. Lalu, yang kedua adalah tentang penyajian gudeg. Nah, penyajian gudeg ini menggunakan beberapa bahan yang masih tradisional seperti daun pisang dan juga makanan yang sangat bergizi, tinggi protein seperti tahu, tempe, krecek, dan ada telur. Dan juga inovasi dari penyajian nasinya itu pun juga tidak biasa. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk seperti bunga, ada yang berbentuk seperti kerucut seperti tumpeng pada umumnya. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan eksistensi gudeg ini di era milenial dengan cara kita harus terus melestarikan dan menjaga keaslian dan kearifan lokal di Yogyakarta. Baik kakak sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Lita Mawarsari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pramuka.